Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat dari suksesbisnisonline.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas 3 pilar memulai jualan online. Ya, video ini ditujukan bagi Anda terlepas apakah Anda mau memulai bisnis online atau hanya jualan online. Video ini mudah-mudahan bisa membantu Anda. Ya, bagi Anda yang mau berbisnis online dan dimulai dengan jualan online, Anda juga bisa belajar di video ini ya supaya Anda bisa jualan dengan laris dan bisa segera menghasilkan uang cash dengan segera. Oke, jadi terlepas apakah Anda mau jualan terus atau sebagai langkah awal menuju bisnis, silahkan terapkan teknik-teknik yang dijelaskan di video ini. Nah, sekarang saya akan membahas 3 pilar. Artinya, jika Anda ingin bisa jualan online, Anda harus punya 3 pilar ini. Ya, jadi 3 pilar ya ibarat sebuah bangunan. Supaya bisa berdiri dengan kokoh diperlukan pilar. Nah, minimal untuk jualan online Anda punya 3 pilar ini. Setelah Anda punya 3 pilar ini, maka Anda bisa jualan. Nah, pada kenyataannya banyak orang yang pilarnya tidak lengkap. Ada yang cuma punya 1 pilar saja. Ya jelas jualannya tidak akan optimal. Bahkan akan mengalami kesulitan. Jualan Anda bisa berdiri dengan kokoh jika Anda sudah punya 3 pilar. Apa saja pilar yang dimaksud? Saya akan membagi video ini ke dalam 6 video. Dan sekarang kita masuk ke video yang nomor 1 dari serial 3 pilar jualan online. Nah, kita akan pahami apa sih yang disebut 3 pilar itu. Bisa dikatakan garis besarnya jualan online itu seperti apa. Dari pengalaman saya ya, semenjak dari tahun 2002-an sampai sekarang jualan online, pilarnya tetap ada di 3 hal ini. Yang penting sekali Anda miliki. Harus Anda miliki jika Anda ingin berhasil bisnis online. Yang pertama adalah yang paling penting conversion system, yaitu sistem konversi. Konversi itu sistem mengubah bagaimana orang berubah menjadi pembeli produk kita. Nah, Anda harus punya sistemnya. Jadi tidak hanya sekedar jualan, tapi ada sistem yang perlu Anda rancang supaya orang itu mau membeli produk kita. Yang kedua, yang sangat penting adalah sistem traffic. Traffic itu apa? Kalau dalam dunia pemasaran online, traffic itu adalah istilah orang-orang yang datang melihat presentasi Anda, penawaran Anda, melihat produk Anda yang Anda tampilkan secara online. Itulah yang disebut dengan traffic. Ini sebuah analogi dari banyaknya orang yang melalui atau mengunjungi toko Anda secara offline. Nah, di dunia marketing online, ya ini disebut dengan traffic. Ya, orang-orang yang datang, misalnya Anda punya website, orang yang datang ke website Anda. Kalau Anda punya video, orang yang melihat video Anda. Kalau Anda menjualnya di sosial media, orang yang melihat penawaran Anda di sosial media. Itulah yang disebut dengan traffic. Ya, jadi setelah Anda punya sistem konversi, percuma semuanya jika tidak ada orang yang melihat. Betul kan? Jika tidak ada yang melihat, ya siapa yang mau membeli? Anda harus punya sistemnya bagaimana mendatangkan orang-orang melihat apa yang kita jual. Inilah yang disebut dengan sistem traffic atau traffic system. Dan tentu saja yang ketiga adalah product system, sistem produk. Jadi saya tidak mengatakan produk, tapi sistem produk. Tapi jelas Anda harus punya sistem produk. Jadi bukan hanya punya produk. Bahkan Anda bisa saja belum punya produk, tapi Anda sudah punya product system. Anda sudah bisa jualan online. Pada kenyataannya, ya dari pengalaman saya berinteraksi dengan berbagai orang yang jualan online, mereka tidak memiliki 3 pilar ini. Kalaupun ada yang memiliki, tapi lemah salah satu. Jika salah satu lemah, maka jualannya tidak akan optimal. Ya, sebagai contoh, ada orang yang dia punya produk, tapi trafficnya nggak ada. Artinya, tidak ada orang yang tahu bahwa dia tuh punya produk. Yang kedua, ada orang yang punya produk, tapi orang-orang tidak mau membeli produk dia. Padahal kita sudah mendatangkan orang yang banyak. Kenapa? Karena sistem konversinya yang belum didesain secara optimal. Macam-macam lah. Misalnya, ada yang mengatakan produknya mahal. Atau ada orang tidak tertarik dengan produk Anda karena tidak paham tentang benefit produk Anda. Ini masalahnya di conversion system. Jadi ada tahapannya bagaimana orang itu supaya dia itu mau membeli produk Anda. Tidak semua orang langsung membeli produk Anda. Memang kalau untuk berbagai produk yang misalnya ya produk-produk komoditas yang semua orang itu sudah tahu tentang produk tersebut, ya mungkin kita tidak perlu memiliki conversion system yang rumit. Cukup diperlihatkan orang yang sudah beli. Ya, contohnya kalau masalah jilbab biasa. Orang lihat fotonya bagus, suka, beli. Tapi berbeda lagi kalau Anda menjual jilbab
jilbab yang spesial. Kenapa harus membeli jilbab Anda berbeda dengan jilbab yang lain? Nah, itu harus ada sistemnya. Bagaimana mengubah orang lain supaya mau membeli jilbab Anda yang harganya mahal karena spesial. Nah, itu beda lagi caranya. Banyak produk-produk yang tidak bisa dijual dengan hanya memperlihatkan fotonya saja. Itu banyak. Contohnya produk herbal yang nggak bisa. Orang kalau tidak tahu manfaatnya sebuah produk herbal, orang tidak akan beli. Kemudian bagaimana dengan kualitas produk? Apakah Anda memilih kualitas produk yang biasa saja, kualitas produk yang medium, atau kualitas produk yang premium? Itu pun beda cara menjualnya. Inilah yang disebut dengan conversion system. Banyak orang yang tidak punya sistem produk. Sebagai contoh, orang punya satu produk, kemudian dia jual, awalnya laku, lama-kelamaan tidak laku. Terus apa? Bangkrut, berhenti jualannya. Nah, kalau Anda punya sistemnya tidak perlu seperti itu. Oke ya, jadi Anda perlu memiliki ketiga sistem ini jika Anda ingin jualan online dan bisa menghasilkan uang dengan segera. Nanti pada video-video yang akan datang, saya akan jelaskan satu persatu ya. Misalnya kita bahas tentang produk sistem. Jadi bukan hanya ngebahas produk, tapi kita bahas produk sistem. Kemudian nanti kita akan bahas juga bagaimana cara mendatangkan traffic yang masuk, bagaimana konversi sistem. Banyak orang yang masalah konversi sistem misalnya, kebanyakan orang, ya, apalagi pemula, dia itu menggunakan sistem langsung. Boleh sebenarnya, tapi ada sistem lain. Untuk menjual produk-produk tertentu tidak bisa dengan sistem langsung. Memerlukan sistem yang tidak langsung. Apa itu? Nanti akan dibahas pada video-video yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di video kedua yang ngebahas pilar nomor 1, yaitu product system. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video yang akan datang.